Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Madrasah MTS Negeri 5 Indramayu, Bapak Haji Nurdin. Yang saya hormati Wakil Kepala Madrasah beserta seluruh Dewan Guru MTS Negeri 5 Indramayu. Yang saya hormati siswa-siswi MTS Negeri 5 Indramayu. Yang saya cintai siswa-siswi baru peserta Matsama, masa ta'aruf siswa madrasah tahun 2021. Pertama, marilah kita panjatkan puja kelawan syukur kehadrat Ilahi Robbi yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita semua dapat belajar bersama melalui daring, belajar bersama tentang kemadrasahan. Mudah-mudahan kali ini kita semua diberikan pemahaman, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita jaga iman, jaga imun supaya kita terhindar dari yang virus yang sekarang viral, yaitu COVID-19. Kita harus menjaga diri agar terhindar dari virus-virus tersebut. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui umatnya beliau sehingga kita di hari akhir kita semua mendapatkan syafaat utma datang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, siswa-siswi peserta Matsama Madrasah Negeri 5 Indramayu, mudah-mudahan kita semua selamat, sehat, kuat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan saya Bapak Saifuddin yang biasa dipanggil oleh siswa-siswi MTS kelas 8, kelas 9, yaitu Kang Asep. Panggilannya Kang Asep saja. Biarpun yang lain dipanggilnya Pak, saya mah Kang Asep saja biar kita dekat. Baiklah anak-anakku sekalian, kali ini Kang Asep akan memberikan materi tentang kemadrasahan. Kalian pahami dengan seksama, kalian simak dan dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai materi ini kalian tidak memahaminya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang Kang Asep cintai, yang Kang Asep banggakan, pada dasarnya madrasah itu tempat belajar. Seseorang yang masuk ke lembaga pendidikan madrasah itu sangat diharapkan sekali agar ajaran-ajaran Rasulullah, ajaran-ajaran Allah tertera, diterapkan oleh diri kita, dilaksanakan oleh kita semua, agar kita selalu melaksanakan perintah Allah dan sunnatullah, agar kita selamat, karena kita semua adalah umat Islam yang harus kita teladani, yang kita laksanakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kalian harus bangga. Kalian harus bersuka cita
karena kalian sudah diberikan kesempatan untuk masuk ke lembaga madrasah yang di dalamnya banyak ajaran-ajaran Islam, banyak ajaran-ajaran yang harus kalian pahami. Lembaga madrasah sanawiyah itu sama dengan SMP yang lainnya. Pelajarannya sama, akan tetapi pendidikan madrasah sanawiyah itu ada tambahan mata pelajaran yang sangat-sangat bagus, yang sangat harus kita pahami. Untuk apa? Untuk kita sehari-hari. Karena di dalamnya walaupun sama, madrasah itu seperti sekolah SMP yang lainnya, akan tapi madrasah itu banyak tambahan-tambahan mata pelajaran agamanya, lebih rinci, lebih akurat untuk kita pelajari. Anak-anakku sekalian, kalian harus memahami, kalian harus tahu bahwasanya madrasah ini punya sejarah. Madrasah Sanawiyah MTS Negeri 5 Indramayu ini punya sejarah, punya visi dan misi, punya mata pelajaran yang sangat bagus. MTS Negeri 5 Indramayu banyak dewan guru yang sangat handal, sangat unggulan dalam memegang masing-masing mata pelajarannya. Kalian harus pahami 4 hal. Yang pertama yaitu tentang sejarah, tentang visi misi, tentang kegiatan dan tenaga kependidikan di MTS Negeri 5 Indramayu. Dan kali ini Kang Asep akan menjelaskan, merinci satu persatu, dimulai dari sejarah, visi misi, kegiatan dan tenaga kependidikan MTS Negeri 5 Indramayu. Baik, nanti kita lanjut sesi tentang sejarah MTS Negeri 5 Indramayu. Terima kasih. Baiklah, anak-anakku sekalian, peserta Matsama MTS Negeri 5 Indramayu, kita lanjutkan menginjak tentang sejarah MTS Negeri 5 Indramayu. Pada awalnya Madrasah MTS Negeri 5 Indramayu ini yaitu pada tahun 1985 sampai 1995 itu dinamakan MTS KUPI. Namanya sebelum MTS Negeri 5 Indramayu yaitu MTS KUPI Bugis. Pada tahun 1995 sampai 2014 yang awalnya MTS KUPI Bugis diganti lagi namanya, itu MTS Negeri Anjatan. Setelah namanya diganti MTS Negeri Anjatan, diganti lagi, berubah lagi pada tahun 2014 sampai sekarang ini, yaitu namanya berubah
MTS Negeri 5 Indramayu. Itu. Nah, di MTS kita ini, madrasah kita ini, namanya sudah berubah 3 kali. Yang awalnya MTS Kupi Bugis, diganti lagi MTS Negeri Anjatan, lalu diganti lagi sampai saat ini, sampai sekarang, yaitu MTS Negeri 5 Indramayu. Jadi kalian, ketika kalian ditanya sama masyarakat, ditanya sama teman, sejarah sekelumit MTS Negeri 5 Indramayu ini, kalian bisa jawab ketika ada yang menanyakan. Dan kalian harus tahu hal ini, bagaimana sejarah sekelumit MTS Negeri 5 Indramayu pada awalnya. Yang sekarang dipimpin oleh Bapak Haji Nurdin. Beliau ini seorang kepala madrasah yang sangat perfect, yang sangat perhatian terhadap guru-gurunya, terhadap wakil kepalanya, terhadap siswa-siswi MTS-nya juga. Jadi beliau ini sebagai suri tauladan bagi kita semua yang harus kita tiru perjuangannya. Beliau ini punya profil-profil yang sangat bagus, punya jejak-jejak yang sangat bagus, yang kalian harus nanti ketemu. Nanti insya Allah Pak Kepala Sekolah Madrasah MTS Negeri 5 Indramayu akan menyapa kalian. Tapi nanti ketika kita pembelajaran kita saling bertemu, bukan saat, tidak bisa saat ini, akan tetapi nanti. Baiklah, anak-anakku peserta Matsama, kalian harus tahu bahwa Matsama itu singkatan dari masa ta'aruf siswa madrasah. Ta'aruf itu perkenalan. Jadi kalau ada yang nanya, apa sih ta'aruf? Perkenalan sesama siswa, perkenalan sama madrasah, perkenalan kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah, perkenalan semua tenaga guru yang ada di madrasah MTS Negeri 5 Indramayu. Lalu setelah kalian pahami tentang sejarah ini, kalian harus tahu bahwasanya madrasah ini punya visi dan misi. Apa sih visi dan misi madrasah kita? Visi madrasah kita yaitu unggul dalam berilmu, tawadu dalam perilaku. Artinya, madrasah kita ini punya cita-cita, punya tujuan, punya harapan terhadap kalian semua. Ketika kalian berada di madrasah, belajar di madrasah, maka kami sebagai Dewan Guru akan punya mimpi terhadap kalian, akan punya cita-cita terhadap kalian, akan punya tujuan terhadap kalian, supaya kalian itu menjadi manusia yang berakhlak mulia, agar kalian menjadi manusia yang siap tampil untuk menghadapi zaman-zaman ini yang penuh dengan persaingan sehat. Kalian harus mampu menghadapi tentang ilmu pengetahuan alam, tentang teknologi. Kalian harus paham dan harus dipahami, bukan hanya sekedar belajar saja. Kalian harus praktekkan. Dan misi ini setelah visi yaitu misi. Madrasah kita itu punya misi. Misi ini langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan madrasah terhadap kalian.
langkah-langkah bagaimana supaya cita-cita, harapan madrasah tercapai terhadap kalian, agar kalian menjadi manusia yang berakhlak mulia, menjadi manusia siap tampil, siap menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, di lingkungan. Anak-anakku sekalian, peserta Matsama MTS Negeri 5 Indramayu tahun 2021. Apa sih? Kenapa sih madrasah kita ini punya visi unggul dalam berilmu? Unggul itu lebih baik. Kalian akan dicetak, kalian akan dididik, kalian akan dibimbing agar kalian mendapatkan ilmu yang lebih baik. Manusia yang mendapatkan ilmu lebih baik melalui wasilah, melalui belajar di MTS Negeri 5 Indramayu. Inilah cita-cita kami, agar kalian menjadi manusia yang unggul dalam berilmu. Karena dengan ilmu kalian akan menjadi manusia seutuhnya. Karena dengan ilmu kalian akan bahagia dunia akhirat. Kata Kanjeng Nabi, siapa yang ingin bahagia dunia, maka dengan ilmu. Siapa yang akan ingin bahagia akhirat, maka dengan ilmu. Maka kalian harus mempunyai ilmu. Ilmu apa? Entah ilmu agama, entah ilmu umum. Kalian harus memahaminya. Kalian harus agama, kalian harus pegang. Pengetahuan alam, sosial, kemasyarakatan, lingkungan juga kalian harus tahu dan paham. Agar kalian hidup di tengah lingkungan, hidup di tengah masyarakat, kalian bisa menghadapinya apapun yang terjadi. Sekali lagi, dengan ilmu kalian bisa bahagia dunia. Dengan ilmu kalian bisa bahagia akhirat. Maka sudah jelas, dengan ilmulah kita akan bahagia dunia akhirat. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, ilmu itu adalah usaha untuk menemukan meningkatkan pemahaman manusia dari manusia yang lainnya. Atau dari lingkungan masyarakat. Jadi ilmu ini untuk merubah kita agar lebih baik. Bagaimana kita mendapatkan ilmu? Dengan cara apa kita mendapatkan ilmu dunia, ilmu akhirat? Dengan cara kita belajar di madrasah. Karena di madrasah Sanawiyah MTS Negeri 5 Indramayu akan diajarkan ajaran-ajaran Islam dan ajaran-ajaran pengetahuan yang lainnya. Jadi belajar di madrasah itu sangat multi paham anak-anakku sekalian, anak-anakku yang saya cintai. Kenapa MTS madrasah kita ini punya misi, yaitu tawadu dalam perilaku. Karena dengan ketawaduan kita sehari-hari, dengan ketawaduan perilaku kita sehari-hari, kita akan menjadi manusia yang lebih baik,
akan menjadi manusia yang berakhlak mulia. Tawadu ini lawannya dengan sombong. Tawadu itu yang artinya rendah hati, bersikap rendah hati, berbicara rendah hati, berperilaku rendah hati, bersikap pun rendah hati. Karena rumus kita untuk dihormati oleh orang lain adalah kita menghormati orang lain. Kita tidak, pada dasarnya manusia itu ingin dihormati. Akan tetapi ketika kita ingin dihormati, maka jalan satu-satunya adalah kita menghormati orang lain, yaitu dengan ketawaduan kita, dengan rasa hormat kita kepada orang tua, kepada masyarakat, kepada saudara, terhadap guru-guru. Dengan tawadu berperilaku, kalian akan mudah mendapatkan ilmu. Kalian akan gampang mendapatkan ilmu. Karena tawadu adalah sebuah cahaya untuk mendapatkan ilmu. Ketika kita tidak tawadu terhadap orang tua, maka keriduan orang tua akan hilang. Dan saat itu ilmunya juga sangat hilang. Maka ketika kita menginginkan ilmu, yaitu jalan tawadu, berperilaku yang rendah hati. Nanti kalian akan diajari bagaimana tawadu, bagaimana mencari ilmu, bagaimana gampangnya mendapatkan ilmu. Kalian akan diajari oleh guru-guru yang ada di MTS Negeri 5 Indramayu. Karena guru-guru yang ada di MTS Negeri 5 Indramayu itu adalah guru-guru yang unggul, tidak mudah untuk terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Menghormati masyarakat juga itu adalah cahaya ilmu. Tanpa ilmu itu, tanpa cahaya akan suram. Ilmu itu tanpa cahaya akan redup. Maka supaya ilmu kita bercahaya dengan jalan bertawadu, yaitu rendah hati. Apalagi kita siswa-siswi MTS, siswa-siswi madrasah sanawiyah yang selalu disorot oleh masyarakat, yang selalu diinginkan oleh masyarakat agar orang siswa-siswi yang lulusan dari MTS mampu mendobrak kebaikan. Maksudnya begini, mampu untuk tampil dalam kebaikan di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tawadu kepada guru. Tanpa bertawadu kepada guru, tanpa menghormati kepada guru, tanpa menghormati guru, ilmu tidak akan didapat. Jadi ilmu kalian akan bermanfaat. Mudah kalian untuk mendapatkan ilmu, yaitu dengan bertawadu, rendah hati terhadap orang tua, menghormati kepada orang tua, menghormati kepada masyarakat, menghormati kepada guru-gurunya. Mudah-mudahan nanti ketika kalian belajar di MTS Negeri 5 Indramayu, kalian akan paham hal itu. Maka kalian bersyukur, harus bangga kalian sudah masuk ke MTS Negeri 5 Indramayu, yang nanti akan diajarkan tentang bagaimana akhlak mulia, bagaimana tentang pengetahuan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misi ini langkah-langkah agar tercapai cita-cita kita. Maka kalian harus mendukung, kalian harus tawadu terhadap aturan-aturan yang ada agar tujuan cita-cita Madrasah Sanawiyah MTS Negeri 5 Anjatan terhadap kalian itu tercapai. Mudah-mudahan
mudah-mudahan setelah kalian masuk di Madrasah Sanawiyah MTS Negeri 5 Indramayu, kalian akan menjadi manusia yang berakhlak mulia, akan menjadi manusia seutuhnya, akan menjadi manusia yang bermanfaat ilmunya. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dulu, nanti masuk ke sesi mata pelajaran yang ada di MTS Negeri 5 Indramayu. Terima kasih. Baiklah anak-anakku sekalian, peserta Matsama MTS Negeri 5 Indramayu, dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran yang ada di Madrasah Sanawiyah MTS Negeri 5 Indramayu. Kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah kita yaitu seperti mata pelajaran dan ekstrakurikuler. Mata pelajaran yang ada di MTS Negeri 5 Indramayu yaitu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu mata pelajaran agama seperti Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, dan SKI. Mata pelajaran ini yang akan meningkatkan, yang akan memberikan pembelajaran kepada kalian agar kalian lebih tahu tentang agama. Seperti Quran hadis menjelaskan hadis-hadis yang penting, seperti akidah akhlak menjelaskan tentang qada dan qadar dan lainnya. Fikih, pelajaran fikih ini sangatlah penting sekali untuk ibadah kita, ibadah maktuh dan ghairi maktuh. Nanti kalian akan diajarkan bagaimana ibadah yang baik, bagaimana rukun iman Islam yang baik. Kalian akan dijelaskan, kalian akan tahu ketika kalian belajar di madrasah kita. SKI jelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam. Insya Allah kalian akan mempertajam pembelajaran ilmu agama kalian di MTS Negeri 5 Indramayu. Kelompok B yaitu mata pelajaran PPKN. Ada bahasa Indonesia, ada matematika, dan ada ilmu pengetahuan sosial. Silakan kalian perdalam kembali ilmu-ilmu tersebut agar kalian menjadi orang yang lebih tahu dari ilmu, agar kalian menjadi siswa unggulan, siswa yang lebih baik. Mata pelajaran kelompok C yaitu seperti penjas, seni budaya, prakarya, dan muatan lokal. Alhamdulillahirabbil alamin, pada tahun-tahun ini muatan lokal akan diperdalam kembali seperti bahasa Indramayu dan tahfidz. Insya Allah guru-guru kita yang berprofesional akan mengajarkan kalian dengan baik dan akurat. Kelebihan madrasah sanawiyah yaitu pelajaran agamanya lebih kuat, lebih kental. Itu pelajaran yang utama di madrasah kita. Pelajaran-pelajaran yang akan mencetak siswa agar siswa
Madrasah Sanawiyah MTS Negeri 5 Ajatan lebih mempunyai ilmu yang baik, lebih mempunyai ilmu agama yang lebih baik, mempunyai ilmu agama yang unggulan. Jadi selamat datang kalian berada di MTS Negeri 5 Indramayu. Mudah-mudahan kalian betah, kalian senang, dan kalian harus gigih untuk mempelajari mata pelajaran yang ada di madrasah kita agar kalian menjadi orang yang lebih baik. Anak-anakku sekalian, untuk kegiatan itulah kegiatan pembelajaran mata pelajaran yang ada di madrasah kita. Silakan kalian pelajari dengan sama ketika kalian tatap muka dan daring. Dan ada juga kegiatan pembelajaran seperti ekstrakurikuler di madrasah kita, yaitu ada pramuka, ada paskibra, ada PMR, ada marching band, ada marawis, ada bulu tangkis, dan ada volleyball. Silakan kalian yang menonjol untuk mengikuti ekstrakurikuler, yang pilih yang menurut kalian itu basicnya, yang menurut kalian itu kemampuannya. Silakan ikuti dengan seksama. Jangan sampai kalian meninggalkan ekstrakurikuler tersebut, supaya kalian memilih salah satu kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Jangan sampai kalian tinggalkan, harus mengikutinya. Itu wajib agar kalian menjadi siswa yang tangguh, agar kalian menjadi siswa yang lebih baik, mengikuti semua kegiatan pembelajaran yang ada di MTS Negeri 5 Indramayu. Mudah-mudahan kalian bisa lebih mudah untuk mencari ilmu di madrasah MTS, di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Indramayu. Dan masing-masing dewan guru di MTS Negeri 5 Indramayu memegang mata pelajaran sesuai dengan porsinya, sesuai dengan profesionalnya. Dikatakan sekali lagi, guru-guru yang ada di Madrasah Sanawiyah MTS Negeri 5 Ajatan itu adalah guru-guru yang profesional, guru-guru yang tangguh, guru-guru yang baik, untuk mencetak kalian menjadi siswa yang lebih baik, menjadi siswa unggul dalam berilmu, unggul dalam berperilaku. Mudah-mudahan kalian bermanfaat ilmunya, ilmu kalian menjadi manfaat, ilmu kalian menjadi berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat menjadi siswa MTS Negeri 5 Indramayu. Kalian harus bangga, kalian harus sukacita, kalian harus sungguh-sungguh, harus gigih belajar di MTS Negeri 5 Indramayu. Itu saja yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.